بهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dunia makhluk yang Allah katakan innahu gimana ayatnya, yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia dan teman-temannya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Manhum al-jin wasyayatin. Ya, kalau musuh yang kelihatan mata, maka kita mudah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan segala persiapan untuk menghadapinya. Tapi bagaimana dengan musuh yang tidak kelihatan, yang setiap hari, kulla yaum, kulla sa'at, bahkan setiap hembusan nafas kita, dia selalu berada di sekeliling kita. Mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Ya, itu sayangnya. Dan ini adalah ibtila'un minallah, salah satu ujian yang Allah berikan kepada anak keturunan Adam yang hidup di muka bumi ini adalah memiliki musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang Allah memberikan berbagai kemampuan kepada mereka yang tidak dimiliki oleh manusia. Yang mana Nabi SAW menggambarkan dalam banyak asar, mereka akan berusaha menyesatkan Bani Adam, ya, tidak ada yang terkecuali. Dan upaya mereka menyesatkan anak Adam ini dengan berbagai strategi, dengan berbagai macam metode dan cara, demi untuk mewujudkan misi mereka, menyesatkan anak Adam dari jalan Allah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah, kalau tidak salah, sudah membahas tentang makanan bangsa jin, pernikahan mereka, kemudian tempat tinggal mereka, umur mereka, kendaraan-kendaraan mereka. Tibalah saatnya kita masuk pembahasan berikutnya. Kalau dalam kitab saya pembahasan yang ke-8, Qudratul Jin wa Ajzuhum, kemampuan-kemampuan bangsa jin dan kelemahan-kelemahan mereka. Jadi bangsa jin, ayyuhal ikhwah, itu punya kemampuan-kemampuan yang tidak kita miliki. Akan tetapi juga ingat, mereka adalah makhluk yang lemah sebagaimana kita, sehingga nanti tatkala kita mengetahui berdasarkan ayat dan hadis tentang kehebatan-kehebatan bangsa jin, tidak perlu antum kemudian merasa gentar dan takut dengan mereka, karena mereka makhluk Allah, tidak pantas untuk ditakuti. Ya, mereka juga memiliki sifat-sifat kelemahan, ajazat, kelemahan-kelemahan sebagaimana kita, ya, sehingga tidak perlu kita takut dengan mereka. Ya, di sini kita mengetahui, berusaha mengenali kemampuan-kemampuan mereka, kehebatan-kehebatan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada kita, adalah dalam rangka antisipasi agar kita berhati-hati menghadapi mereka. Taib. Qudratul jin wa ajzuhum, kemampuan-kemampuan bangsa jin dan kelemahan-kelemahan mereka. Di sini disebutkan ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah bangsa jin memiliki kemampuan-kemampuan yang Allah berikan yang tidak dimiliki manusia. Kata penulis di sini, a'tallahul jinna qudratan lam yu'tiha lil bashar. Allah memberikan kepada bangsa jin kemampuan yang tidak Allah berikan kepada manusia.
Wa qad haddatsana Allahu an ba'di qudratihim, dan Allah telah menceritakan kepada kita tentang sebagian kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama adalah sir'atul harakah wal intiqal, bahwasanya bangsa jin itu punya kemampuan cepat bergerak dan memiliki gerakan yang cepat, ya. Sebagaimana yang dikisahkan tentang kisah bagaimana Ifrit berjanji akan mendatangkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman, dipindahkan ke Baitul Maqdis, didekatkan di kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Ifrit berjanji akan memindah singgasananya Raja Balkis, Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Jauh kan? Ya. Baina al-Yaman wa Palestina. Jauh sekali. Berapa ribu kilometer, ya. Jin berjanji, jin Ifrit berjanji akan memindahkan singgasana tersebut dalam waktu yang cepat, ya, seperti yang dikisahkan di dalam surat An-Naml ayat 39 sampai 40. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari bangsa jin berkata, saya sanggup untuk datangkan kepada anda, ya, kerajaan Ratu Balkis sebelum anda beranjak dari tempat duduk anda, ya. Ini kalau memindahkan kerajaan yang begitu besar, singgasana yang begitu besar, ya, belum sempat orang duduk berdiri sudah berhasil dipindahkan dari Yaman ke Palestina. Itu kan berarti kuatnya luar biasa jin kan, dan begitu cepatnya. Ya, saya kira manusia tidak ada yang mampu melakukan itu. Ini aja Pondok Jamilur Rahman ini dibedol gitu kan, ya, pakai alat yang paling canggih itu, tarik pakai pesawat, dipindah ke Wonosari misalnya. Pesawat apa yang mampu mengangkut ya gitu? Ya, cuma Wonosari itu kalau perjalanan naik sepeda motor 1,5 jam, ya, sekitar 30 kilometer. Ya, itu pun nggak sanggup manusia. Ini Ifrit berjanji sanggup melakukan itu. Ya, kerajaan Ratu Balkis yang pada waktu Raja Sulaiman dalam tafsir dikisahkan mengunjungi istananya Ratu Balkis, dia berjalan di istana tersebut, dia melihat ikan lari-lari di bawahnya. Berarti apa? Lantainya ini dari kaca, di bawahnya adalah kolam ikan yang begitu banyak. Begitu indahnya kerajaan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman ingin kerajaan itu dipindahkan ke Palestina. Maka Ifrit datang kepada Sulaiman berjanji akan memindahkan istana Ratu Balkis itu begitu cepat. Belum lagi Sulaiman itu beranjak dari tempat duduk, istana itu sudah pindah ke Palestina. Itu janjinya si Ifrit. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguh saya benar-benar memiliki kemampuan yang hebat untuk melakukan itu. Maka dijawablah perkataan si Ifrit tersebut, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Kemudian berkatalah orang soleh yang ada di dekatnya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya, dalam tafsir disebutkan orang soleh di sisi Nabi Sulaiman itu namanya Asiq, rajulun saleh, yang dia doanya selalu mustajab. Dia berdoa apa saja selalu Allah kabulkan, termasuk nanti menandingi kehebatan jin Ifrit tadi. Dia lebih hebat dengan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Orang soleh yang ada di sisi Nabi Sulaiman yang memiliki ilmu dari kitab Allah, Alkitab, dia berkata, saya bisa datangkan kepada anda bahkan lebih cepat lagi. Ya, kalau si Ifrit itu bisa berjanji akan mengangkat
istana Balkis dalam waktu cepat, yaitu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda, saya bisa lebih cepat lagi. Yaitu apa? Sebelum Anda mengedipkan mata Anda, istana itu sudah pindah ke sana. Ini lebih hebat lagi wali Allah ini. Ya, dengan karamah yang Allah berikan kepadanya, dia lebih cepat. Makanya nggak perlu takut dengan jin. Kenapa? Karena Allah lebih berkuasa. Ya kan? Dan hakikatnya kekuatan yang dimiliki oleh jin adalah pemberian Allah. Dan Allah Maha mampu untuk mencabut kekuatan itu. Orang-orang yang beriman tidak perlu takut. Walaupun jin bisa ngangkat masjid Jamilur Rahman, wadala yumkin, misalkan, atau kelihatan terangkat masjid Jamilur Rahman yang antum mimpi kan, antum nggak perlu takut. Ya, dulu di tahun-tahun awal pondok ini, ya, ini masa lalu, sering ada akhwat di atas itu, nggak pakai jilbab, malam-malam, bukan pagi-pagi. Santri sering heboh, wah di sana ada akhwat di pojok sana, cari nggak ketemu. Yang cuman kayak gitu, masuk gak takut cuman kayak gitu. Nah, dengan jin yang bisa ngangkat masjid pun kita nggak boleh takut kan? Ini ngangkat istananya Raja Balkis dalam waktu sebelum orang berdiri dari tempat duduknya sudah pindah. Itu aja kita nggak boleh takut. Dan takut kepada jin hukumnya haram. Ya. Takut kepada jin hukumnya adalah haram. Ini para santri yang mungkin kemarin ada yang takut jam 12 malam mau buang air kecil, bangunin temennya, tolong temani aku di sana. Males juga berangkat sendiri. Enggak, kamu di depan sana aja, di dekat pojok sana, nggak usah dekat-dekat dengan WC. Kenapa sih? Takut. Nggak perlu seperti itu ya lewat. Ya, tidak perlu. Kenapa antum harus takut ya? Tidak perlu takut ya. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hambanya yang beriman, akan jauh lebih hebat daripada ifrit. Ya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Maka ketika Sulaiman melihat istana Balkis itu benar-benar berada di sampingnya, sudah pindah ke Palestina. Sebelum beliau mengedipkan pandangan matanya, sudah pindah ke sana. Ya kan? Cepat mana? Cepat orang ini, orang soleh tersebut. Maka qala hadza min fadli rabbi, maka Sulaiman berkata, ini anugerah dari Tuhanku. Ya. Itu yang pertama. Jadi jin itu gerakannya cepat aja oleh ikhwah. Jadi kira-kira kalau kita lomba lari dengan jin kalah ya. Kalau kira-kira kita lomba lari, nggak usah lomba lari dengan jin, kurang kerjaan. Kemudian yang kedua, sabquhum al-insan fi majalatil fadha. Yakni bangsa jin itu mengungguli manusia, yaitu bisa terbang ke udara. Antum nggak bisa terbang kecuali naik pesawat. Ya, bangsa jin bisa terbang, nggak butuh sayap, nggak butuh pesawat. Ya, kayak Superman ya, tahu seperti apa? Jelas terbang. Wa mundul qadam kanu yas'uduna ila amakin mutaqaddimah fis sama. Dan semenjak zaman dahulu bangsa jin itu bisa naik ke tempat-tempat yang tinggi di langit. Ya. Fayastariquna akhbar as-sama, sehingga mereka berusaha mencuri berita-berita langit. Jadi bangsa jin itu dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman, mereka akan selalu terbang ke langit mencuri berita langit. Ya. Liya'lamu bil hadas qabla an yakun. Untuk apa mereka terbang ke langit? Untuk mencuri berita langit. Apa gunanya? Agar mereka mengetahui kejadian yang akan terjadi sebelum terjadi. Hati-hati. Falamma ba'atha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, maka ditambahlah al-harasa fis sama. Jadi langit diperketat penjagaannya. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan adanya bintang-bintang. Ya, bintang-bintang ini ibaratnya adalah penjaga-penjaga langit yang melindungi berita-berita langit dari pencuri-pencuri berita langit, yaitu bangsa jin. Allah berfirman, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Ya, jin berkata, dan sungguh kami berusaha menjangkau langit.
akan tetapi kami mendapatkan langit-langit itu dipenuhi dengan penjagaan-penjagaan yang ketat dan juga panah-panah api, syuhuban. Panah-panah api itu berupa bintang-bintang, meteor-meteor itu yang kalau dalam ilmu pengetahuan meteor jatuh katanya, itu panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', dan sungguh kami akan berusaha untuk menduduki posisi-posisi di langit untuk mencuri berita, mencuri dengar. Faman yastami'il al-an yajid lahu shihaban rasada. Akan tetapi barang siapa yang hari ini berusaha mendengarkan, maka dia pasti akan mendapatkan yaitu panah-panah berapi yang berseliweran. Dalam surat Jin ayat 8 sampai ayat 9. Siapa yang sudah hafal? Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan ilustrasi atau gambaran tentang bagaimana bangsa jin mencuri berita langit. Nggak usah dibacakan ya, panjang banget ya, langsung dijelaskan aja lah. Antum juga nggak punya kitabnya kan. Jadi bagaimana bangsa jin itu setiap harinya mencuri berita langit, yaitu dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, itu dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan perkara di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada perintah Allah. Ya. Sampai-sampai suaranya seperti rantai-rantai yang ditarik di atas batu. Kemudian faida fuzi'an qulubihim. Kemudian ketika malaikat itu dibuat pingsan, dibuat lalai hatinya, maksudnya pingsan ketika itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika para malaikat di langit mendengar kalamullah, mereka pingsan semua. Yang mendengar itu langsung pingsan. Dan yang pertama kali mendengar adalah Jibril. Jibril pun setelah mendengar langsung pingsan. Yang lain juga pingsan. Mereka bertanya-tanya setelah mereka sadar dari pingsannya. Mereka bertanya, para malaikat ini menunjukkan subhanallah, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat yang ada di langit, yang mereka adalah makhluk Allah yang paling kuat, dan sayyidul malaikah adalah Jibril alaihissalam, yang dalam hadis Rasulullah menggambarkan besarnya Jibril. Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap kalau dibentangkan memenuhi seluruh ufuk yang ada di bumi. Jadi kalau 600 sayap dibentangkan, bumi ini kecil sekali bagi Jibril alaihissalam. Itu wujud aslinya Jibril. Dan Rasulullah pernah melihat beberapa kali wujud aslinya Jibril, dan Rasulullah pingsan ya ketika melihat Jibril duduk di atas kursi di langit gitu. Dalam satu riwayat ya. Setelah para malaikat itu tersadar dari pingsannya ya, maka mereka bertanya, apa yang dikatakan Tuhan kita, Tuhan kalian? Maka para malaikat yang sempat mendengar tentang apa yang Allah katakan, maka berkata, al-haq wa huwal aliyul kabir. Kebenaran yang Allah katakan, Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, pada saat itulah terjadi apa yang dilakukan oleh bangsa jin, yaitu mencuri berita langit itu ya. Terus Rasulullah menggambarkan bagaimana kaifiyah bangsa jin mencuri berita langit, yaitu beliau membuat ilustrasi membentangkan jari jemarinya begini. Ini jari jemari begini, direnggangkan begini ya. Ini yang paling atas, yang di bawah langit. Ini di bawahnya estafet. Ini di bawahnya. Yang paling bawah ini di bawahnya paranormal ya, paranormal yang di bawahnya. Yang atas ini yang mendengar, nguping di langit, langit yang paling bawah. Ngupingnya dari siapa? Bukan dari Allah langsung, mereka nggak akan mampu, tapi mereka mencuri berita ini dari apa yang dikabarkan oleh para malaikat di langit ya. Nguping ya. Kemudian apa? Mereka kadang-kadang mendengar satu kalimat dari para malaikat itu, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Ini yang dengar, sampaikan bawahnya ya. Yang Allah katakan
yang Allah putuskan akan apa yang terjadi ini dan itu, sampaikan bawahnya sampai bawahkan, bawahnya sampaikan bawahnya, ya, bawahnya sampaikan bawahnya, akhirnya sampailah kepada para normal. Jadi para normal kadang-kadang sesekali benar, sesekali pas kebetulan benar, berarti berhasil dengan izin Allah, ya. Summa yulkihal akhar liman tahdahu, kemudian disampaikan kepada yang lain di bawahnya, kemudian disampaikan yang di paling bawah itu hatta yulkiha ala lisanis sahir awal kahin, kemudian yang paling bawah itu menyampaikan kepada tukang sihir dan paranormal. Farubbama adrakahu syihab, akan tetapi terkadang bangsa jin yang berestafet tadi itu disambar oleh panah-panah berapi, yang orang bilang meteor jatuh, ya kan, itu panah berapi. Qabla ayulkiyaha, sebelum dia berhasil menyampaikan kepada orang yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Warubbama alqaha qabla yutrikahu, dan terkadang dia berhasil menyampaikan kepada yang di bawahnya sebelum dia dikena panah berapi. Sudah disampaikan jin yang bawahnya, begitu sudah sampai jin bawahnya dia mati kena sambar panah berapi tadi, yaitu apa? Bintang. Ya, mati tapi berhasil gitu ya, dengan izin Allah tentunya. Nah, kemudian apa? Akhirnya sampailah kepada dukun, ya, sampailah kepada dukun berita langit tadi. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah, akan tetapi dukun itu akan bersama satu kalimat yang benar itu, dia akan membawa ratusan kebohongan. Dan biasanya dukun itu satu kali saja kebetulan itu tadi benar pas dia meramal, setelah itu kan bohong dan bohongnya dibenarkan juga. Sehingga ketika ada dukun ngomong tahun bulan 12 tahun 2012 jam 12 pada bulan 12 apa lagi itu, pokoknya yang 12 itu akan terjadi hari kiamat, ya, dia berbohong mungkin, ya. Orang percaya kan, heboh dunia ini, di media massa heboh, orang pada ketakutan. Sudah lewat ini sudah tahun 2018, kiamat nggak datang-datang. Ya. Ya, imma si dukun itu yang berbohong dengan ratusan kebohongan, atau memang si jinnya tadi yang bohong juga gitu. Karena jin juga pembohong, ya kan? Jin berbohong kepada dukun, pembohong ketemu pembohong, lengkap sudah. Ya. Fayaqul alaysa qad qala lana yaumu kadza wa kadza kadza wa kadza. Maka dikatakan, bukankah dia telah berkata kepada kita pada hari ini terjadi ini terjadi ini. Fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'a minas sama', maka si paranormal itu atau tukang sihir itu akan dibenarkan dengan kalimat, satu kalimat yang dia dengar dari langit itu akan dibenarkan semua omongannya, kan? Dan itu kenyataan itu. Ya. Orang yang sudah kadung yakin, percaya dengan dukun, paranormal, itu apa yang diomongkan si paranormal itu dibenarkan semua. Ya, ketika disampaikan ayat dan hadis nolak, kan gitu. Tapi apapun yang dikatakan si dukun paranormal percaya walaupun bohong. Ya, itulah talbis dari iblis. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya serupa dengan kisah tadi, cuman dalam redaksi yang berbeda, yakni sebab diciptakannya panah-panah berapi yang tidak lain itu adalah bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit untuk menjaga berita langit, ya. Akan tetapi di masa jahiliyah hal itu diyakini dengan keyakinan yang berbeda. Orang-orang jahiliyah meyakini ketika ada bintang jatuh, maka mereka punya keyakinan lain, seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita bahwasanya pernah ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar bercerita kepada beliau tentang kebiasaan beliau, kebiasaan mereka di masa jahiliyah. Ya. Itu seperti diceritakan ada seorang Ansar ketika sedang duduk bersama Rasulullah di waktu malam, kemudian tiba-tiba waktu itu ada bintang jatuh. Ketika para sahabat Ansar duduk bersama Nabi, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat Ansar tentang apa anggapan kalian di masa jahiliyah dulu. Apa anggapan kalian di masa jahiliyah dulu ketika bintang ini dilempar seperti ini? Allah lemparkan, bintang jatuh.
Maka mereka menjawab, Allahu alam. Waktu itu kami mengatakan, telah dilahirkan malam ini orang besar, bukan orang badannya besar, bukan, pokoknya akan jadi orang besar gitu. Pokoknya yang lahir malam ini, kalau ada bayi lahir, kalau ada bintang jatuh, mereka punya keyakinan, anggapan malam ini ada bayi yang lahir yang dia akan menjadi orang besar, nggak tahu siapa. Atau mereka punya anggapan ada orang besar yang mati malam ini, ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, sesungguhnya bintang itu tidaklah dilempar oleh Allah karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Walakinna Rabbana tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran, ya, Rasulullah ceritakan, akan tetapi ketika Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi namanya, ketika Allah memutuskan satu keputusan, apa yang akan terjadi, maka para malaikat-malaikat penjaga langit itu bertasbih kepada Allah. Kemudian seluruh penduduk langit pun bertasbih semua setelah mendengarkan informasi keputusan Allah itu. Sampai akhirnya, sampailah tasbih mereka itu sampai ke penduduk langit dunia, berarti langit yang paling bawah. Kemudian summa qala alladhi yaluna hamalatal arsy la hamalatil arsy. Kemudian berkatalah malaikat yang berada di bawah malaikat penjaga arsy bertanya, apa yang dikatakan Rabb kalian? Fayukhbirunahum madza qala, maka mereka mengabarkan kepada malaikat-malaikat yang lain tentang apa yang Allah kabarkan, Allah katakan. Kemudian akhirnya penduduk langit yang di bawahnya pun bertanya tentang apa yang dikatakan Allah, maka disampaikan oleh malaikat di atasnya kepada malaikat bawahnya, sehingga berita itu tersebar ke seluruh penduduk langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang paling bawah. Fatakhtiful jinnus sam'a, maka pada waktu itu jin mencuri berita, mencuri dengar di mana? Di bawah langit dunia. Dan jin tidak bisa menembus langit, nggak bisa, ya. Jin semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa menembus langit. Mereka hanya bisa di bawah langit dunia, langit yang paling bawah. Itu pun mereka terancam karena seliweran panah-panah berapi tadi. Allah semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka penjagaan langit Allah perketat dengan adanya bintang-bintang di langit itu, ya. Dan pintu langit tidak akan pernah dibukakan untuk bangsa jin, ya. Kemudian fayakdifuna ila awliyaihim wa yarmuna bihi, kemudian mereka sampaikan kepada kekasih-kekasihnya. Jadi apa berita yang dicuri oleh jin itu disampaikan kepada kekasih-kekasihnya bangsa jin. Siapa? Paranormal tadi yang disampaikan dalam hadis di atas. Fama ja'u bihi ala wajhi fahuwa haq walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun. Tidaklah apapun apa yang mereka bawa itu sebenarnya ada di antaranya adalah benar yang dibawa, akan tetapi mereka membuat kebohongan dan menambah-nambah. Nah, ini bangsa jin. Kalau dalam hadis ini disebutkan bangsa jin itu nambah-nambah gitu, atau menambah kebohongan. Jadi kalau yang bohong siapa? Paranormal. Yang disampaikan jin satu benar, berhasil, tapi dukun paranormal membuat kebohongan, ratusan kebohongan. Kalau ini dalam riwayat ini jinnya menambah-nambah. Jadi beritanya A sama jin ditambah B, C, C dan seterusnya gitu. Jadi yang sampai kepada paranormal sudah tidak murni lagi, ya, pembohong ketemu pembohong, ya, semakin lengkap kebohongan mereka. Makanya rugi kalau kita percaya dengan omongan paranormal, ya, sudah rugi berdosa lagi. Antum datang kepada paranormal, satu kali datang bertanya dan membenarkan omongannya, apa akibatnya? Salatnya 40 hari tidak diterima, kemudian dinyatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dianggap kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad yakunu istiraquhum as-sama bi tariqi ahwan alaihi min at-tariqil ula, dan terkadang bangsa jin itu mencuri berita langit dengan metode, dengan cara yang lebih ringan lagi dari yang tadi. Kalau yang tadi kan langsung nguping di bawah langit. Cara yang berikutnya itu yang lebih ringan lagi, yaitu apa?
bi an tastami asyayatin ilal malaikah alladhi yahbituna ilal anan, ya, yaitu bangsa setan atau jin tadi itu mencuri dengar para malaikat yang turun di awan. Jadi awan kan nggak sampai di langit, sudah mau sampai bumi awan itu kan. Awan itu lebih dekat dengan bumi daripada langit. Langitnya jauh sekali. Jadi kalau awan itu, awan yang putih-putih itu kan sudah dekat ke bumi, ya kan? Itu ada malaikat yang menjaga awan tersebut. Berita yang dari langit tadi sampailah kepada para malaikat yang turun ke awan. Para bangsa jin mencari yang lebih ringan, nggak berhasil, berat untuk naik ke atas, udah di awan saja nguping gitu. Apa malaikat yang jaga awan itu ngomong apa gitu, dengerin aja sama jin itu ya. Ya, bima yakunu min ahdatsin qadarahullah, yaitu mendengarkan apa yang akan terjadi di antara kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Besok pagi terjadi apa, bulan depan apa, tahun depan apa. Jadi kuping sama si jin tadi. Itulah nanti yang disampaikan kepada paranormal. Fan Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tatahaddatsu fil anan wal anan al ghamam. Para malaikat berbicara di awan atau mendung. Al anan itu adalah ghamam, mendung atau awan. Membicarakan apa mereka? Bil amri yakunu fil ard, dengan perkara yang akan terjadi di bumi. Ya, mereka turun ke awan. Malaikat-malaikat penjaga awan itu berbicara, mereka saling menceritakan tentang apa yang Allah putuskan, yaitu kejadian yang akan terjadi di bumi. Fatastami'u syayatinul kalimah, maka setan itu mendengarkan kalimat yang diucapkan tadi. Fatuqirruha fi udunil kahin, fataqirruha fi udunil kahin, kemudian menyampaikan ke telinganya para dukun, paranormal tadi. Ya, paranormal tadi akhirnya kadang-kadang benar. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Dan jangan sampai kita berspekulasi, bertanya kepada dukun, mbok sesekali pas kebetulan benar. Itu namanya bergantung dengan kebohongan. Satu, ya kan? Jelas dinyatakan tadi di atas, jin belum tentu berhasil. Begitu ketatnya Allah menjaga langit dan berita langit. Ya. Kemudian jin suka menambah-nambah kebohongan. Paranormal ratusan kebohongan akan dia buat. Ya, berarti kalau kita berspekulasi, sesekali pengen tanya kepada paranormal tentang nasib kita, ya kan? Sesekali bertanya kepada paranormal, siapa tahu pas nasibnya ketemu yang mujur gitu kan. Itu namanya apa? Bergantung kepada sesuatu yang bohong, sesuatu yang banyak bohongnya dan sangat jarang didapatkan benarnya, karena belum tentu berhasil kan gitu. Yang kedua, jelas orang yang seperti itu jelas terkenai ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kufur ya. Datangnya kepada paranormal itu membenarkan omongannya itu sudah kufur. Ya. Atau salatnya 40 hari tidak diterima. Dan ayolah ikhwah, tidak sepantasnya orang yang beriman ini bersandar kepada dukun. Dukun itu dijuluki oleh para ulama awliya'us syayatin, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan wali-wali Allah, awliya'ur rahman, setelah itu Allah sebutkan awliya'us syaitan, wali-wali syaitan. Siapa mereka wali syaitan itu? Ya, para dukun-dukun paranormal itu. Sehingga tidak sepantasnya kita bersandar kepada dukun ataupun paranormal. Ya. Dari dulu sampai sekarang banyak manusia ini bersandar kepada dukun. Apa-apa tanya kepada dukun, apa-apa tanya kepada dukun ya. Ya, sampai akhirnya menjadi kebiasaan, bahkan menjadi populer di tengah masyarakat. Dukun adalah selalu menjadi tempat rujukan manusia dalam kondisi tertentu. Sehingga teori-teori yang dimunculkan oleh dukun, teori-teori bohong gitu ya, berbagai macam analisa bohong dan dusta yang biasa dipakai para dukun untuk memakan harta manusia sebanyak-banyaknya, itu laris manis gitu. Contoh sederhana kebohongan yang mereka obral sampai di koran-koran,
Sampai hari ini sepertinya masih laku yang dinamakan zodiak, ya. Sampai ada sebagian pemuda yang mau nikah ketakutan. Seorang pemuda bintangnya ketemu bintang apa, Virgo, bintangnya Virgo, ketemu akhwat bintangnya Leo, nggak berani maju karena bintang Virgo ini lambangnya kambing, bintang Leo lambangnya singa, ya kan? Kambing ketemu singa akan dimakan sama singa, sehingga seorang suami laki-laki yang bintangnya Virgo ya Bapak melamar seorang wanita bintangnya Leo, maka dia akan menjadi suami yang selalu takut istri, sehingga dia selalu nunduk di hadapan istrinya ya, setiap hari diterkam sama istrinya, ketakutan, pagi dimarahi, siang dipelototi, sore dilempari piring itu ketakutan, ya kan? Dan itu bohong kan gitu ya. Ya, antum bintangnya apa? Kalau bulan Mei bintangnya apa gitu kan? Ya, saya kebetulan bulan Mei, bulan Januari bintangnya apa? Itu dicocok-cocokkan. Itu kan kaedahnya para dukun, itu paranormal. Ya. Walaupun kita tidak datang kepada paranormal, tapi di dalam menjalani aktivitas kehidupan ini mengacu kepada kaedahnya paranormal, maka hukumnya sama dengan datang kepada paranormal, ya kan? Antum mau nikah nggak usah lihat tanggal lahir antum, nggak perlu, lihat saja Rasulullah menyebutkan apa kalau mau nikah, tunkahul mar'atu li arba', itu yang antum jadikan patokan, li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fadhfar bidzati din. Rasulullah tidak menyebutkan kalau kamu melamar seorang wanita lihat tanggal lahirnya, bulannya bulan apa, tahun berapa. Nggak pernah seperti itu. Wanita dinikahi karena 4 hal ini. Dan Rasulullah menyebutkan utamakan yang punya agama, itu yang umurnya sudah sepuh siap-siap, nggak usah takut dengan tanggal lahir ya. Mau bulan Mei, mau bintang Virgo, mau bintang apa, mau lambangnya macan, mau lambangnya kalajengking, nggak peduli, itu semuanya bohong semua. Nggak perlu kita percaya dengan yang gitu-gituan ya. Itu kurang lebih. Jadi dari sini kita tahu kehebatan yang Allah berikan kepada bangsa jin, bisa terbang ke langit, la yanfa'uhum syai'a. Jadi kehebatan bangsa jin bisa terbang ke langit itu tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun, dan tidak bermanfaat untuk kita apalagi. Kita nggak perlu takut dengan mereka, nggak usah takut. Antum dengar cerita ada orang hebat katanya, dia bisa terbang ya, terbang wajar, dia angkat sama jin ya. Sebenarnya orang yang bisa terbang itu bukan orang hebat, justru dia orang yang sangat lemah ya. Kadang orang takut dengan orang yang kebal. Orang yang kebal itu bukan orang hebat, justru dia manusia yang terlemah di dunia ini. Orang yang bisa terbang katanya itu bukan orang hebat, tapi dia orang yang paling lemah di dunia ini. Kenapa? Dia menjadi pelayan-pelayannya bangsa setan. Hina, manusia yang paling hina adalah menjadi pelayannya setan. Manusia yang paling hina melayani segala kemauan setan, sampai diperintahkan melakukan kekufuran. Ada sebuah kitab yang sebenarnya itu kitab sihir, sebenarnya itu kitab sihir, akan tetapi kitab tersebut dianggap itu kitabnya para wali. Ada sekitar 4 jilid, berbahasa Arab sayangnya ya. Kitab itu sebenarnya isinya penuh dengan kekufuran dan kesyirikan ya, tapi orang mengatakan ini kitabnya para wali. Kalau mau jadi wali baca kitab itu katanya. Yang benar jadi walinya setan. Di sana ada diajarkan gimana caranya terbang, bukan bikin sayap, bukan dengan bacaan-bacaan, dengan amalan-amalan kesyirikan, minimalnya bid'ah untuk bisa terbang. Dan salah satu yang populer orang mau bisa terbang, ritualnya adalah dia kalau ke WC harus pakai sandal mushaf Al-Quran. Telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, sandalnya adalah mushaf Al-Quran, ikat. Masuk ke WC pakai sandal mushaf Al-Quran ya, katanya. Padahal belum tentu bisa terbang dia. Sudah kadung kufur nggak terbang juga. Kalaupun bisa terbang, apa gunanya? Apa manfaatnya untuk terbang ke langit?
Memang di langit banyak emas mau diambil bawa turun, nggak ada gunanya juga. Naik pesawat aja takut kan? Ya, saya naik pesawat takut itu. Ini bisa sampai enggak ini? Takutnya jatuh ke laut itu kan. Jadi apa manfaatnya terbang? Kenapa banyak orang kaum muslimin susah payah mempelajari ilmu-ilmu biar bisa terbang, biar bisa kebal dan seterusnya? Pertanyaannya sederhana, apa manfaatnya gitu? Memangnya kalau kebal terus nggak akan mati? Ya? Coba orang kebal itu datangkan nyamuk demam berdarah, suruh gigit itu pasti mati. Dengan takdir Allah mati juga. KO juga kan ya. Saya punya teman dulu belajar ilmu kebal, ilmu kayak begitu ya, habis dikasih ilmu itu dipukul pakai batu nggak mempan, ditusuk tidak mempan waktu itu pada saat sedang dikasih. Suatu hari dia sedang nonton konser apa gitu, goyang-goyang kan, namanya anak muda. Ketemu orang mabuk di sampingnya, dia senggol orang mabuk, pas lagi goyang nyenggol orang mabuk marah kan, pukul dia, pak, berdarah. Mana kebalnya? Dia bingung. Waktu itu datang kepada saya, kenapa yo? Saya kok mempan dipukulin, bocor giginya goyang. Ya katanya sudah kebal. Setelah itu dia nggak percaya lagi. Setelah itu tidak percaya lagi. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu semua adalah bantuan dari jin. Orang yang kebal karena dia dilindungi sama jin. Dan hati-hati, jin itu tidak selamanya mau bersama orang yang mau dijaga. Dia punya sifat lelah. Jin itu punya kelemahan. Dia juga kadang lelah, kadang juga ngantuk. Dia pun juga merasakan sakit. Ya. Ketika orang diruqyah, ketika kesurupan jin, Syekh Nasiruddin Albani mencontohkan dibacakan Quran sambil dipukuli pakai rotan. Dan pukulan tersebut, orang yang bacakan Al-Quran dengan pukulan tersebut akan dirasakan sakit oleh si jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jin juga merasakan sakit. Ketika jin melindungi seseorang yang kebal-kebal itu katanya ya, ditusuk nggak mempan, itu jin yang tahan. Tapi jin juga kadang-kadang dia merasa sakit. Dikira nggak sakit, sakit juga dia kadang-kadang. Ketika sakit, ada kalanya dia nggak sanggup meneruskan perjuangan dia. Dia kabur, begitu dia kabur kena orangnya kan gitu. Ada kisah nyata, saya punya teman yang dulu pernah dapat ilmu. Bukan teman saya bercerita dia punya teman gitu. Jadi ini sanadnya apa namanya? Jadi saya mendengar dari teman saya langsung dari orangnya, karena dia menyaksikan gitu. Nah, ini sanadnya Ali ya dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi temannya punya ilmu kebal. Biasa anak-anak muda itu suka penasaran gitu, lihat orang kebal, temannya kebal, suka pamer-pamer gitu, maka teman-temannya penasaran. Coba yuk dicoba. Teman-temannya pada kumpul, dicoba ambilkan pisau yang paling tajam. Ini tangannya sini coba di pisau, nggak mempan betul, sekali dua kali nggak mempan. Teman-temannya bilang, coba lagi mas, coba lagi yang kesekian kali langsung sobek lebar, langsung dibawa ke rumah sakit, dijahit. Ya pertanyaannya, kok bisa begitu ya? Jinnya kabur. Jadi jin yang menahan tadi mungkin sudah nggak tahan. Sekali dia masih tahan, nyengir gitu kan jinnya, dua kali masih tahan, tiga kali, empat kali nggak tahan, kabur jinnya. Kita lihat nanti dalam kisah perang Badar, ketika jin datang, setan datang menyerupai siapa? Suraqah bin Malik yang menghasung pasukan Badar yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dia akan menghasung mereka, ya, menjanjikan mereka akan menang gitu kan. Begitu melihat malaikat turun membantu kaum muslimin, setannya kabur. Itu baru melihat malaikat sudah kabur duluan, ya. Jadi jangan kira jin itu hebat seperti yang dibayangkan orang. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu la yang fa'uhum, ya, yang kebal tadi, yang bisa terbang. Apa gunanya bisa terbang? Antum ingin bisa terbang, naik pesawat. Ya, ada, kalau dulu waktu kita masih kecil kan suka nonton film Superman, ya kan? Menghayal kita pakai sarung diikat di sini, lari, gitu. Pertanyaannya, apa enaknya terbang? Tanya burung, kalau seandainya burung itu bisa ngomong, wahai burung, enak apa enggak terbang itu? Mungkin mereka akan mengatakan capek juga.
capek gitu kan. Jadi jangan dikira terbang itu hebat. Baik. Ya, ada pertanyaan, jawab gak ini? Bagaimana jika ada yang bertanya mengenai letak keadilan Allah terhadap kelebihan-kelebihan jin yang tidak diberikan kepada manusia? Sebenarnya kalau mau dikatakan kelebihan, itu bukan kelebihan sebenarnya, tapi ibtila, ujian bagi manusia. Tadi sudah saya katakan, apa manfaatnya bisa terbang, kan gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, itu sebenarnya bukan kelebihan barangkali ya, sesuatu yang diberikan kepada jin yang tidak diberikan kepada manusia, barangkali begitu. Karena kalau dikatakan kelebihan, kayaknya apa kemudian kelebihannya kan? Apa enaknya bisa terbang? Ya, jadi sebenarnya itu bukan kelebihan, tapi ibtila, ujian Allah untuk manusia. Karena kebanyakan manusia itu terpedaya dengan hal-hal yang menakjubkan, gitu ya. Maka orang yang beriman diuji dengan itu. Makanya nanti ujian yang paling berat adalah tatkala manusia dipertemukan dengan Dajjal. Na'udzubillahi min fitnatid Dajjal. Ya, bukan hanya sekedar seperti itu. Dajjal itu dia datang mengaku jadi Tuhan, dia mengaku jadi Allah, dan dia bisa membangkitkan orang yang ada di kubur. Ya, dan Dajjal bisa menurunkan hujan. Bukan sekedar seperti jin, lebih hebat dari jin kalau mau dikatakan hebat. Jadi ketika Dajjal melewati kuburan, maka dia panggil orang yang di kuburan, bangun, bangun, bangun semua. Yang di kuburan akan nongol dari dalam kubur. Kemudian dia perintahkan hujan, langit turunkan hujan, turun segera hujan. Maka itu fitnah yang paling besar. Maka kehebatan-kehebatan yang dikatakan orang-orang yang ada pada para paranormal itu sebenarnya adalah ujian bagi umat manusia, ibtila. Makanya kita sebagai orang yang beriman jangan mudah kagum dengan hal-hal yang aneh. Ya, kita masyarakat Indonesia ini, mohon maaf ya, mungkin terkondisi dengan tradisi masyarakat sejak zaman nenek moyang kita dulu, yaitu mengagumi hal-hal yang mistis gitu ya, hal-hal yang mistis, sehingga sampai hari ini orang-orang yang berpendidikan pun ada saja yang masih suka yang mistis, yang sebenarnya nggak logis, ya kan, yang aneh-aneh gitu, dan itu dijadikan tolak ukur untuk mengukur sebuah kebenaran. Itu keliru. Jadi kalau kita berdalil dengan sesuatu yang aneh, nanti Dajjal lebih aneh lagi. Ya, kalau ada dukun bisa terbang, ada dukun bisa kebal dan segala macamnya, maka nanti ada yang lebih aneh dari itu, yaitu Dajjal. Dajjal lebih aneh lagi. Tapi semua itu adalah ibtila dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika malaikat dan jin bertemu, apakah mereka akan berkelahi atau berbincang-bincang? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu. Tapi dalam kisah perang Badar, jinnya kabur, takut melihat malaikat. Jadi di medan perang jin takut, ya kan? Jin yang datang kepada pasukan Badar yang dipimpin Abu Jahal, yang sebelumnya memberi semangat pasukan musyrikin, aku akan di sampingmu, aku akan membantu kamu. Begitu lihat malaikat turun dari langit langsung kabur dia. Gimana mau berbincang-bincang, lihat aja sudah kabur kan. Jadi nggak ada yang hebat. Jin itu nggak hebat sebenarnya, nggak perlu takut dengan jin. Nanti makanya santri lebih aib lagi bagi santri ke kamar mandi jam 12 malam takut. Ya itu nggak pantas itu ya. Masih ada, biarin aja dia pergi sendiri ke kamar mandi, biarin aja kalau nggak mau ngompol di sana. Jadi nggak perlu diantar, itu untuk melatih. Jadi santri-santri yang kalau jam 12 malam mau ke kamar mandi takut, bangunin temennya, digoyang-goyang temennya lagi tidur enak, dibangunin, bukan dibangunin sholat malam, tapi dibangunin nganter ke WC. Biarin aja biar pergi sendiri ke WC ya, biar latihan dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dan merahmati Anda. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, silahkan. Udah sampai sini baru izin. Izinnya tadi pas mau membawa ini mestinya. Apakah manusia bisa mengandung anak jin? Allahu a'lam bishawab. Ini sudah kita bahas di depan ya, tentang mungkinkah jin menikah dengan manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah membawakan kalamnya salaf, mungkin di zaman dulu pernah ada kisah-kisah seperti itu. Ini manusia mengandung anaknya jin, menikah dengan bangsa jin dan melahirkan. Cuman ini sesuatu yang sangat susah dipikirkan. Dan bagaimana mungkin kalau kita analisa, apakah mungkin manusia itu bisa punya istri jin atau punya suami jin? Gimana caranya? Kelihatan saja enggak? Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi jin itu bisa melihat kalian, tapi kalian nggak bisa melihat. Gimana pernikahannya? Ya, terus akad nikahnya juga gimana, kan aneh juga itu. Kalau seandainya ada, tapi ada kalamnya salaf yang mengatakan terjadi di zaman dahulu. Kalau terjadi mungkin nggak punya anak ya, mungkin saja kalau Allah menghendaki semuanya bisa terjadi. Kalau Allah menghendaki ya. Terus anaknya gimana? Setengah kelihatan, setengah enggak. Misalkan ibunya jin atau ibunya manusia, bapaknya jin. Bapaknya nggak kelihatan, ibunya kelihatan, anaknya gimana? Setengah kelihatan, setengah enggak. Jadi manusia bayangan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini sesuatu yang kita belum pernah dengar. Allahu a'lam, nggak tahu. Bagaimana cara kita menasihati orang yang percaya dukun atau suka mengkeramatkan? Sampaikan dalil-dalil dengan cara yang bijak, dengan metode yang bisa difahami oleh manusia ya, tentang sejatinya bangsa jin itu adalah makhluk sebagaimana kita. Mereka tidak punya kehebatan apa-apa, mereka lemah sebagaimana manusia. Kita tidak pantas untuk takut. Sampaikan dalil-dalil yang melarang hal itu. Sebutan paranormal mungkin bisa diganti dengan para juhala. Bukan hanya juhala, kadzab. Para ulama banyak menjuluki mereka dengan julukan yang sangat menyakitkan mereka kalau mereka dengar. Bukan hanya juhala saja, kadzab, pembohong. Bahkan dalam Al-Quran disebut aulia usyaitan, pelayan-pelayan setan. Lebih menyakitkan dari itu. Nah, memang kenyataannya begitu, mereka memang seperti itu kenyataannya. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Barangkali sampai di sini ya ikhwah yang bisa kita sampaikan kesempatan sore ini. Pertemuan berikutnya kita sambung, masih berkaitan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada bangsa jin yang tidak diberikan kepada bangsa manusia. Allah Ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.